Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Kifari dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi yang berjudul Kerjasama Internasional. Oke, kita langsung saja ke materi. Capcus. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan yang dilakukan dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Atau kalau secara sederhananya, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antara dua negara. Secara sederhananya seperti itu. Jadi kerjasama antara dua negara dalam bidang ekonomi. Nah, oke, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang berikutnya itu tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini, yaitu adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri. Jadi terkadang ada beberapa kebutuhan negara yang itu tidak bisa didapatkan dari negaranya sendiri. Jadi dia itu harus didapatkan dari negara lain. Jadi itu oleh sebab itu harus menjalin kerjasama supaya kebutuhan negaranya ini bisa terpenuhi gitu. Terus yang kedua, untuk mengisi kekurangan ekonomi negara-negara yang bekerja sama. Nah, kalau misalkan ada negara yang mengalami kekurangan dalam hal ekonominya, nah dengan dia menjalin kerjasama dengan negara lain, kerjasama dalam hal bidang ekonomi, dia itu bisa mengisi kekurangan ekonominya tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara-negara yang bekerja sama. Jadi misalkan ada negara ya, dia ini dalam hal ekonominya itu kurang. Nah, dengan dia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, dia bisa meningkatkan perekonomian negaranya. Dan yang keempat, tentu saja untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lain. Jadi pada akhirnya nanti bisa sahabat dengan negara lain, jadi bisa saling tolong menolong nanti. Oke, ya. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini, yaitu satu, meningkatkan pendapatan negara. Jadi dengan kita melakukan misalkan ekspor sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya, itu bisa meningkatkan pendapatan negara kita. Dan yang kedua, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Misalkan seperti stok, misalkan contoh aja ya, misalkan kayak stok apa ya enak, stok apa enak, daging atau ya udahlah, misalkan kayak stok daging lah, misal stok daging di negara kita kurang, padahal permintaannya itu sangat banyak, otomatis pasti harganya akan naik. Oleh sebab itu, supaya harganya kembali stabil, maka stok dagingnya itu harus diperbanyak supaya memenuhi permintaan dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus melakukan impor daging supaya harganya itu bisa kembali stabil dan bisa memenuhi permintaan masyarakat Indonesia gitu. Misalkan contohnya saja ya. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan nasional. Nah, dengan kita melakukan kerjasama dengan negara-negara lain,
itu kita bisa meningkatkan pembangunan nasional kita juga. Yang keempat, meningkatkan penggunaan teknologi. Terus tadi. Jadi teknologi yang bisa kita gunakan dan nikmati sehari-hari ini juga itu buatan luar negeri, ya. Ya, jadi dengan melakukan kerja sama, terus kita mengimpor barang-barang teknologi dari negara lain, itu kita bisa meningkatkan penggunaan teknologi di negara kita. Dan yang terakhir, mempererat hubungan antar negara. Jadi dengan adanya kerjasama ekonomi ini, itu kita bisa semakin mempererat hubungan antar sesama negara. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama internasional. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional ini itu ada beberapa bentuk, yaitu satu, kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi multilateral, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama ekonomi regional, dan kerjasama ekonomi antar regional. Apa sajakah itu? Lanjut. Oke, yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Jadi kerjasama ekonominya itu hanya dilakukan oleh dua negara. Misalkan kerjasama ekonomi antara Indonesia sama Malaysia, atau Indonesia sama Singapura gitu kan. Terus yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara. Ketikanya salah ini, mohon maaf. Jadi kerjasamanya itu jadi kerjasama ekonominya itu melibatkan banyak negara, multi, jadi melibatkan banyak negara. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan semua negara yang ada di berbagai belahan dunia. Jadi kerjasama ekonominya itu hampir melibatkan seluruh negara dari berbagai belahan dunia. Dan yang keempat, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di kawasan tertentu. Jadi kerjasama ekonominya itu hanya dilakukan oleh negara-negara yang ada di kawasan tertentu. Misalkan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia, contohnya seperti itu, atau di kawasan Eropa. Nah, lanjut. Dan yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua lembaga ekonomi yang berasal dari wilayah regional yang berbeda. Jadi misalkan lembaga ekonomi Asia yang bekerja sama dengan lembaga ekonomi Eropa gitu, misalkan kerjasama dalam bidang ekonomi gitu contohnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, berikutnya itu ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Mohon maaf lupa ini nulis ekonominya. Nah, jadi selain bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional juga punya lembaga-lembaga nih. Oke, mungkin kalian pernah dengar AFTA atau World Bank misalkan. Itu salah satu contoh dari lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sebenarnya masih banyak lagi, jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu ada kerjasama ekonomi internasional, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi menurut yang kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada World Bank sama World Trade Organization. Jadi ada World Bank atau Bank Dunia, terus ada
World Trade Organization, yaitu atau organisasi perdagangan dunia. Jadi dua-duanya ini itu contoh dari lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya ada lembaga-lembaga yang menurut kerjasama ekonomi regional. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu ada kerjasama ekonomi regional. Atau di sini lembaga-lembaganya menurut kerjasama ekonomi regional, yaitu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, terus ada AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ASEAN masuk di sini? Ya, padahal ASEAN itu kan perhimpunan negara-negara Asia Tenggara kan ya. Sebenarnya ASEAN juga membahas tentang bidang ekonomi. Jadi kenapa saya masukin ke sini? Karena ASEAN juga membahas tentang bidang ekonomi negara-negara Asia Tenggara ya. Jadi ada juga yang lebih ke detailnya lagi, yaitu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, wilayah bebas perdagangan ASEAN. Oke, lanjut kita ke yang antar regional. Nah, dan yang ketiga itu ada kerjasama ekonomi antar regional. Jadi lembaga-lembaganya itu berdasarkan kerjasama ekonomi antar regional. Itu ada dua. Itu ada Asia Europe Meeting dan juga ada Asia Pacific Economic Corporation. Asia Europe Meeting atau bisa saya artikan sebagai rapat Asia Eropa. Jadi sebenarnya dia ini tidak hanya membahas tentang ekonomi saja, tapi juga membahas tentang politik, budaya, dan juga lain-lainnya. Sama halnya dengan ASEAN juga. Cuma bedanya, kalau Asia Europe Meeting ini itu antara Asia sama Eropa. Kalau yang ASEAN tadi itu hanya untuk khusus wilayah-wilayah di negara-negara yang masuk wilayah ASEAN saja, Asia, atau jadi di wilayah Asia saja, Asia Tenggara. Itu. Terus Asia Pacific Economic Corporation, yaitu sebuah lembaga kerjasama ekonomi antara Asia dan juga wilayah Asia dan juga Pasifik. Oke. Oke. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menjelaskan sedikit saja ya. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata dan bahasa yang ketika saya menjelaskan ya. Saya Muhammad Fakih Al-Ghifari dari kelas 11 IPS 3 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.